Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Sekarang coba Anda bayangin, anak nggak lulus SMP jadi wakil presiden. Iya, saya ngomong terus terang aja. Anda bisa mengatakan saya bukan nggak lulus SMP, mungkin Prof nggak lulus SMA. SMP, Bu. Kenapa SMP? Kenapa kok misalnya SMP Negeri 1 Surakarta baru sekarang ngomong bahwa dia adalah alumni kami, sementara kan kita tahunya Gibran itu sekolah di Singapura tuh 4 tahun. Banyak orang kemudian bertanya, kok SMP sampai 4 tahun, mana dia ijazahnya? Dan kemudian yang juga katanya aku yang nganter dia ke Orchard Park, ya. Coba secondary school itu ya, menurut terjemahan bahasa Indonesianya apa? SMP. Dan SMP kalau plus SMP plus sampai kelas SMA. Dan Anda tahu untuk menjadi lulus untuk kemudian Anda masuk universitas, Anda harus masuk dulu apa, ya? Dan kemudian ada berapa langkah gitu kan? Apakah itu dilakukan? Tidak. Kenapa? Karena ijazah dia yang dari MDIS dan Bradford University, ya, itu ternyata kan juga palsu. Saya juga terkaget-kaget kok. Bahwa persoalan ini kita tahu bermula dari terbitnya surat keterangan, ya, SUKET, setara tamat SMK oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, SUKET tersebut kita atau kami nilai bermasalah karena diduga kuat hanya berdasarkan dokumen kursus bahasa Inggris yang kurang dari 1 tahun. Yang disebut oleh surat keterangan itu adalah setara grade 12. Secara regulasi, kursus singkat tidak dapat disetarakan begitu saja dengan kurikulum pendidikan formal SMK yang wajib ditempuh selama 3 tahun. Dari kacamata hukum nasional, penerbitan surat kesetaraan yang tidak sesuai prosedur resmi merupakan pelanggaran berat. Tindakan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen publik. Dan berdasarkan pasal 264 KUHP, pejabat publik yang terbukti memasukkan surat otentik dalam menjalankan tugasnya dapat diancam pidana selama 8 tahun. Dampak dari manipulasi birokrasi ini tidak hanya mencederai keadilan, tetapi juga merusak sistem pendidikan nasional secara struktur. Itulah concern saya. Tindakan tersebut dinilai merendahkan perjuangan jutaan siswa SMK, SMA, dan setara paket C yang harus belajar keras demi mendapatkan ijazah sah. Mungkin kita semua di sini merasa ya bahwa kita sekolah 3 tahun, sementara kok ada surat keterangan yang kita duga harus diselesaikan, diklarifikasi dengan jelas. Selain itu, jujur, praktik transaksional seperti ini meruntuhkan kepercayaan publik terhadap legitimasi dokumen kelulusan yang dikeluarkan negara. Ditunjukkan Dr. Orchid Park, dibilang setara SMP. Ditunjukkan dari UTS INSEARCH, dibilang setara kursus, tukasnya. Menurut Dian, polemik tersebut semestinya dilihat dari objek dokumen yang sebenarnya dipersoalkan. Emang ciri negara berkembang, tegasnya. Ia kembali menegaskan pandangannya mengenai objek yang diminta dalam sayembara Denny. Sayembaranya tertulis ijazah SMA. Ya memang tidak ada kuncinya. Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran ini masih menjadi perdebatan di ruang publik. Pernyataan Denny mengenai sayembara merupakan klaim dan pandangannya dalam polemik tersebut. Sementara dalam materi yang diberikan belum terdapat keterangan resmi dari Gibran mengenai kenaikan hadiah sayembara menjadi 300 juta rupiah. 99,9% sayembara ijazah Gibran tanpa pemenang. Pakar telematika Roy Suryo angkat suara soal sayembara berhadiah 250 juta rupiah yang digelar pakar hukum tata negara, Profesor Denny Indrayana, terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sayembara ini memang menarik dan saya berani pastikan tidak akan ada pemenangnya, kata Roy dalam keterangannya, dikutip Minggu 16 Agustus 2026. Pasalnya, kata Roy, Gibran Raka Buming Raka memang tidak mempunyai ijazah SMA sederajat. Menurut Roy, penegasannya tersebut berdasarkan hasil penelitiannya secara langsung saat berada di kampus University of Technology Sydney, UTS, beberapa waktu lalu. Penelitian saya jelas membuktikan bahwa ijazah Gibran memang tidak pernah ada, kata Roy. Bahkan,
kata Roy, surat keterangan penyetaraan ijazah versi Dirjen Dikdasmen Kemendiknas diduga kuat palsu. Roy menyebut sayembara tersebut semakin memperkuat langkah yang dilakukan Subhan Palal dan Mercy Sihombing melalui jalur hukum. Sayembara Profesor Denny Indrayana ini memang menarik. Maki menguatkan upaya yang dilakukan juga oleh Pak Subhan Palal dan Bu Mercy Sihombing melalui PN Jakarta Pusat dan PT WEN, kata Roy. Cari ijazah SMA Gibran naik jadi 300 juta rupiah. Denny Indrayana klaim belum ada yang berhasil menemukannya. Sayembara untuk menemukan ijazah SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kembali menjadi sorotan setelah pakar hukum tata negara, Profesor Denny Indrayana, mengumumkan kenaikan nilai hadiah menjadi 300 juta rupiah. Denny menyebut nominal tersebut meningkat 300% dibandingkan nilai awal sayembara. Kenaikan hadiah itu terjadi kurang dari sepekan sejak sayembara untuk menemukan dokumen pendidikan Gibran tersebut diumumkan. Menurut Denny, hingga kini belum ada pihak yang berhasil menunjukkan ijazah SMA atau dokumen pendidikan yang disebutnya setara dengan ijazah SMA milik Gibran. Belum seminggu, sumbangan untuk hadiah sayembara menemukan ijazah Gibran sudah naik 300%. Denny menuturkan. Ia kemudian mengaitkan pernyataan tersebut dengan video Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian publik karena terlihat memainkan karet gelang ketika berdialog dengan warga. Politik, Mas Wapres sendiri malah menenukan permainan karet gelang. Jelasnya, Denny lantas menarik kesimpulan terkait posisi politik Gibran. Ia menyatakan, apabila ijazah SMA atau dokumen pendidikan sederajat yang dimaksud memang tidak ada, Gibran semestinya meninggalkan jabatannya sebagai wakil presiden. Jika tidak ada ijazah SMA atau sederajat, Gibran layak mundur atau dimundurkan, imbuhnya. Selain menaikkan nilai hadiah, Denny juga membuka peluang bagi pihak lain yang ingin berkontribusi terhadap dana sayembara tersebut. Catatan. Tertarik menyumbang silakan japri saya. Penyumbang dirahasiakan, terangnya. Denny menjelaskan bahwa pihak yang ingin memberikan sumbangan tidak perlu mengirimkan dana terlebih dahulu. Pembayaran hadiah, kata dia, baru dilakukan apabila dokumen yang dicari berhasil ditemukan dan terdapat pihak yang dinyatakan sebagai pemenang. Dana tidak perlu dikirimkan, kecuali ijazah ditemukan dan ada pemenang, tandasnya. Jubir PSI sebut objek sayembara tidak ada pernyataan Denny tersebut sebelumnya mendapat respons dari juru bicara PSI Dian Dandi Utama. Ia mempertanyakan objek sayembara yang secara spesifik meminta masyarakat menemukan ijazah SMA Gibran. Dian berpendapat dokumen yang dimaksud tidak akan ditemukan apabila yang dicari adalah ijazah SMA sebagaimana disebut dalam sayembara. Barang tidak ada disayembarakan. Itu seperti mau ngasih duit tapi disuruh nyari telur kambing, ujar Dian, dikutip Fajar.co ID, Jumat, 14 Agustus 2026. Dian juga menyinggung dokumen pendidikan Gibran dari Orchid Park Secondary School dan UTS InSearch yang sebelumnya telah ditampilkan, tetapi kembali dipersoalkan. Ditunjukkan Dr. Orchid Park, dibilang setara SMP. Ditunjukkan dari UTS InSearch, dibilang setara kursus, tukasnya. Menurut Dian, polemik tersebut semestinya dilihat dari objek dokumen yang sebenarnya dipersoalkan. Emang ciri negara berkembang, tegasnya. Ia kembali menegaskan pandangannya mengenai objek yang diminta dalam sayembara Denny. Sayembaranya tertulis ijazah SMA, ya memang tidak ada, kuncinya. Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran ini masih menjadi perdebatan di ruang publik. Pernyataan Denny mengenai sayembara merupakan klaim dan pandangannya dalam polemik tersebut. Sementara dalam materi yang diberikan belum terdapat keterangan resmi dari Gibran mengenai kenaikan hadiah sayembara menjadi 300 juta rupiah. 99,9% sayembara ijazah Gibran tanpa pemenang. Pakar telematika Roy Suryo angkat suara soal sayembara berhadiah 250 juta rupiah yang digelar pakar hukum tata negara, Profesor Denny Indrayana, terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sayembara ini memang menarik dan saya berani pastikan tidak akan ada pemenangnya, kata Roy dalam keterangannya, dikutip Minggu 16 Agustus 2026. Pasalnya, kata Roy, Gibran Raka Buming Raka memang tidak mempunyai ijazah SMA sederajat. Menurut Roy, penegasannya tersebut berdasarkan hasil penelitiannya secara langsung saat berada di kampus University of Technology Sydney, UTS, beberapa waktu lalu. Penelitian saya jelas membuktikan bahwa ijazah Gibran memang tidak pernah ada, kata Roy. Bahkan, kata Roy, surat keterangan penyetaraan ijazah, versi Dirjen Dikdasmen Kemendiknas diduga kuat palsu. Roy menyebut sayembara tersebut semakin memperkuat langkah yang dilakukan Subhan Palal dan Mercy Sihombing melalui jalur hukum. Sayembara Profesor Denny Indrayana ini memang menarik.
Maki menguatkan upaya yang dilakukan juga oleh Pak Suban Palal dan Bu Mercy Sihombing melalui PN Jakarta Pusat dan PT WEN, kata Roy.